Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau sendiri yang menopang kami. Berikan hikmat bijaksanamu, sehingga setiap pembacaan firman, kami boleh diberikan satu pengertian yang dalam, sehingga Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami untuk terbuka atas setiap firman yang terus berbicara kepada kami. Dan kami pun juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Amsal 8 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam era dunia digital atau teknologi informatika saat ini, ada begitu banyak peluang-peluang yang dilakukan oleh orang-orang, baik itu untuk mencari usaha, kepentingan bisnisnya, untuk mempromosikan usaha-usaha mereka, untuk mempromosikan atau melakukan entertainment, properti, advertising, iklan, kesehatan, bahkan di dalam dunia pendidikan saat ini pun banyak anak-anak sekolah yang melakukan studi sekolah melalui online. Bahkan juga ada beberapa orang melalui teknologi informatika ini, mereka berusaha untuk menjadi ajang pencarian bakat, bahkan untuk pertemanan, mencari teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan untuk pemberitaan daripada penyebaran agama-agama. Dan bahkan di dalam teknologi informatika yang begitu canggih saat ini, ada sebagian orang yang melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi tanpa diduga menjadi viral. Misalnya seperti odading mengoleh, ya. Kalau makan odadingnya itu rasanya seperti menjadi Iron Man, begitu ya. Nah, kesempatan yang luas seperti ini, ada sebagian orang yang berusaha untuk mencari peluang-peluang. Bagaimana mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ada beberapa orang juga dengan kesempatan yang ada ini untuk mencapai satu ambisi-ambisi mereka. Mereka berusaha dengan keras bagaimana mencari sebuah ketenaran dan bagaimana mencari sebuah kekayaan melalui berbagai macam teknologi, dunia teknologi di saat seperti ini. Bahkan di tengah-tengah era teknologi digital ini, ada sebagian orang juga yang berusaha dengan berbagai cara untuk mencari followers yang banyak. Apapun dilakukan hanya untuk mencari sebanyak mungkin follower. Bahkan mereka ada yang menunjukkan bagaimana gaya hidup sosialita mereka. Mungkin mereka jalan-jalan ke luar negeri, lalu mereka posting di status mereka belanja di luar negeri, berbelanja dengan barang-barang branded dan sebagainya yang menunjukkan tentang kehidupan sosialita mereka yang glamor. Dan bahkan mungkin juga ada sebagian orang yang juga menunjukkan berbagai macam properti atau outfit apa yang mereka pakai di saat itu. Jam tangan mereka yang harganya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan properti yang begitu banyak dan sebagainya. Tetapi ada sebagian orang yang berusaha keras, mati-matian, bekerja keras dengan talenta yang Tuhan berikan dan dengan motivasi yang benar. Mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya katakan di sini tentu saja tidak ada yang salah.
Ada mereka dengan usaha keras mereka bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ketika perhatian kita tersita hanya untuk mengejar sebuah ketenaran dan sebuah kekayaan, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan sesuatu fokus. Tanpa sadar, pada akhirnya hidup kita hanya tergantung kepada hal-hal tersebut. Sebuah ketenaran, sebuah kekayaan. Ada sesuatu hati yang tidak puas, yang tidak pernah puas. Ada satu perasaan insecure, rasa tidak aman. Sehingga pada waktu kepopuleran itu menurun, atau kekayaan itu menurun sedikit, maka muncul stres, bahkan bisa mencapai depresi. Ada rasa mudah tersinggung, cepat marah, dan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Karena hidupnya hanya tergantung kepada hal-hal tersebut. Dan jika kita melihat bagaimana orang yang membangun hidupnya itu dengan mencari ketenaran dan kekayaan, maka spirit hidupnya hanya untuk mengejar satu spirit. Dia membangun spirit hidupnya dengan satu spirit kompetitif. Kalau orang Asia itu, kalau belum mencapai 5C, maka dia belum dianggap sukses. 5C itu adalah dia punya banyak uang cash, dia punya banyak mobil, cars, dia punya banyak kartu kredit card, dia punya banyak kondominium, dan bahkan punya banyak country club. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Amsal pasal 8 ini? Bagaimana hikmat berseru-seru kepada manusia. Di dalam ayat yang awal, di dalam bagian yang awal, hikmat itu berseru. Ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, hai manusia, kepadamu aku berseru. Hikmat itu berseru kepada manusia, umat manusia, untuk mendengarkan dia. Kenapa hikmat itu berseru? Supaya manusia bisa hidup dengan bijaksana. Bagaimana hikmat itu berasal dari Allah sendiri. Di dalam ayat yang 11, hikmat itu berseru sekali lagi, terimalah didikanku, lebih daripada perak dan pengetahuan, lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Maka di dalam bagian ini, kita disadarkan bahwa apakah hikmat itu? Dari manakah hikmat itu? Maka bagian yang pertama di dalam pasal yang ke-8 Amsal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber segala hikmat. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31, di situ mengisahkan tentang bagaimana hikmat itu berasal daripada Allah. Dialah sumber segala hikmat. Bahwa sejak purbakala, sebelum dunia diciptakan, Allah telah ada. Waktu Allah mempersiapkan segala langit, menetapkan awan-awan, dan menentukan batas-batas laut, hikmat itu sudah ada. Jadi Amsal ini mau menunjukkan kepada kita, Allah adalah sumber hikmat. Maka pada waktu Allah adalah sumber hikmat, maka mari kita mendengarkan seruan hikmat itu yang berasal daripada Allah. Sehingga pada waktu kita memahami dan mengetahui, menyadari bahwa Allah adalah sumber hikmat, maka disitulah hidup kita adalah hidup yang terus bergantung kepada hikmatnya Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada hikmatnya Tuhan? Maka di situ jelas sekali di dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hikmat membenci segala jalan kesombongan. Hikmat membenci segala kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melekat kepada hikmat Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup yang takut kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat hikmat yang akan diberikan kepada kita. Sehingga pada waktu kita memahami bagian ini, kita menyadari bahwa Allah adalah sumber hikmat dan Dia memberikan itu kepada kita. Maka mari kita merespon hikmat itu dengan bagaimana? Yaitu dengan mengasihi hikmat itu. Maka di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ disebutkan, aku, yaitu hikmat, mengasihi mereka yang suka kepadaku. Yang mencari aku akan menemukan aku. Orang yang mengasihi aku, yaitu hikmat, akan ku jadikan kaya. Ku penuhi rumahnya dengan harta benda. Hikmat adalah sebuah pemberian Allah kepada kita. Tetapi sekaligus hasil dari usaha untuk mencari, mendengarkan, dan juga melakukan daripada hikmat itu. Usaha manusia memang diperlukan. Tetapi yang paling utama adalah kita menyadari hikmat itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita sadar hikmat itu dari Allah, mari kita juga belajar untuk mencari, meminta, dan mengasihi hikmat itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Pada waktu kita berdekat dan mengasihi hikmat itu, maka sesungguhnya firman itu dekat dengan kita. Matthew Henry di dalam tafsirannya di awal pasal yang ke-8 ini dia mengatakan begini. Firman tanpa hikmat sedikit hasilnya, dan hikmat tanpa firman sedikit manfaatnya. Biarlah kita boleh belajar melalui bagian ini. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada hikmatnya Tuhan. Dan pada waktu kita bergantung kepada hikmatnya Tuhan, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk terus diberikan hati, mengejar, mencari, memohon, untuk mengasihi daripada hikmatnya Tuhan. Sehingga hidup kita, hidup kita dipenuhi dengan firman. Hidup kita juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan pada waktu kita melakukan kehidupan kita, menjalani hidup kita hari lepas hari. Allah adalah sumber hikmat. Mari kita juga mengasihi Tuhan dan mencari, memohon hikmat Tuhan. Inilah yang juga dialami oleh Raja Salomo. Pada waktu Tuhan menawarkan kepada Salomo, apa yang engkau akan minta kepadaku? Aku akan berikan. Maka yang paling utama yang Raja Salomo minta itu adalah dia meminta hikmat Tuhan. Karena dia tahu hikmat Tuhan melampaui segala sesuatu. Maka di dalam pasal yang ke-8 ini, di bagian yang ketiga, pada waktu kita mengasihi hikmat, ada satu hasil yang diberikan oleh Tuhan melalui kita mengasihi hikmat. Yaitu di dalam ayat yang ke-19, bahwa berkat hikmat itu melampaui emas dan perak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini kita diberikan dan diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah, mari kita belajar bersama-sama untuk mensyukuri itu. Karena di dalam Amsal pasal 22 ayat yang kedua, di situ dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semuanya adalah Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memberkati kita menjadi orang yang berkecukupan, atau menjadi orang yang kaya, jangan kita menjadi sombong. Tetapi pada waktu kita tidak mempunyai segala sesuatu, atau kita miskin, maka kita jangan malu, karena kita adalah orang miskin. Tetapi orang miskin di sini, Amsal pun juga menegur, bukan berarti kita suka dengan kemiskinan. Tuhan juga menegur orang yang miskin karena kemalasan. Kita perlu ingat apa yang dikhotbahkan 2 minggu yang lalu tentang bagaimana
Kita adalah orang yang harus bekerja. Di situ juga disebutkan di dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, identitas kita bukan terletak pada apa yang ada di luar daripada diri kita. Bukan apa yang ada melekat di dalam tubuh kita. Tetapi identitas kita yang paling penting adalah bahwa kita sadar kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dihormati oleh Tuhan. Bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal ganteng atau cantik. Bukan soal hebat atau tidak hebat. Tetapi satu kesadaran tentang identitas diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup dari Amsal ini, mari kita belajar bahwa hidup kita memang dipenuhi dengan berbagai macam keinginan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi kaya. Karena seorang filsuf yang bernama Plato, dia menyelidiki dan dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki 3 keinginan. 3 keinginan itu adalah 1, desire to have. Lalu desire to be seen. Dan desire to know. 1 keinginan untuk memiliki. Kita ingin ini dan itu. Tetapi keinginan itu apakah menjadi kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita? Kita mempunyai 1 keinginan untuk dilihat. Dilihat, dipandang bahwa kita adalah orang yang layak, punya status dan sebagainya. Desire to know. Kita punya keinginan untuk mengetahui segala sesuatu, menggapai segala sesuatu. Tapi biarlah di dalam segala keterbatasan kita sebagai anak Tuhan, kita kembali kepada Kristus. Belajar seperti Kristus. Pada waktu dia memiliki segala sesuatu yang punya surga dan bumi ini, dia rela datang merendahkan dirinya untuk mati bagi kita. Ketidaksanggupan yang puas itu akan muncul sebuah iri hati. Seberapa puaskah hidup kita? Ada yang mengatakan segala akar daripada segala kejahatan itu adalah kurang uang. Itu kata orang dunia. Tetapi Alkitab mengatakan akar daripada segala kejahatan adalah cinta kepada uang itu. Salah satu pertobatan yang paling penting yang terjadi di dalam hidup seorang Kristen adalah bagaimana kita berbalik dari hidup yang tidak pernah puas itu menjadi orang yang mencukupkan diri dengan keadaannya. Hidup seseorang memang tidak tergantung seberapa banyak yang dimilikinya. Tetapi seringkali kita terjebak. Berapa banyaknya itu seringkali membuat kita merasa aman. Tetapi mari kita belajar dengan menyadari Allah adalah sumber hikmat itu. Dan kita boleh belajar mengasihi hikmat Allah itu. Dan pada waktu kita mengasihi Allah, Tuhan akan memberikan dan mencurahkan berkat hikmat itu kepada kita. Yang melampaui emas yang murni. Dan bahkan melampaui perak pilihan. Dan di akhir daripada Amsal pasal 8 ini, sang hikmat itu memberikan sebuah pilihan kepada kita. Apakah kita mau mendengarkan anjuran hikmat itu, atau kita menolak hikmat tersebut? Ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu dengarkanlah aku, yaitu hikmat. Hai orang muda, turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. Terimalah petuah dan jadilah bijaksana. Janganlah engkau meremehkannya. Bahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku, dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat aku, memperoleh kehidupan. Kepadanya Tuhan berkenan. Siapa tidak mendapat aku, merugikan diri sendiri. Orang yang membenci aku, mencintai maut.
Siapakah yang akan Anda ikuti? Keinginan diri atau mengikuti hikmat Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami sering terpikat kepada harta benda. Ajarkanlah kepada kami supaya kami tidak tergila-gila mengumpulkan harta benda dan ketenaran yang lebih dan lebih lagi. Tuhan, kiranya kami belajar melalui firman-Mu. Apa artinya menjadi kaya di hadapan Tuhan? Ajarlah kami ya Tuhan, apa artinya hidup di dalam kekayaan-Mu yang melampaui emas dan perak. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau, karena Engkau adalah sumber segala hikmat, dan berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, karena disitulah awal permulaan hikmat. Tuhan, Engkaulah empunya semua yang betul-betul kami perlukan. Ajar kami melalui Amsal pasal 8 ini. Kami mau mengikuti apa yang diserukan oleh Sang Hikmat itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.